Shalom, kembali mengucap syukur kita bertemu di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita berbicara soal kerinduan untuk memuji nama Tuhan. Kenapa kita berbicara soal kerinduan untuk memuji nama Tuhan? Karena memuji nama Tuhan itu memang harus ada dan menjadi gaya hidup kehidupan kita. Bukan karena kita suka bernyanyi, bukan karena kita memang pintar bernyanyi atau kita menekuni bidang tersebut, tapi memang kita harus suka memuji Tuhan. Bernyanyi belum berarti memuji Tuhan, karena belum tentu dalam sebuah lagu itu mengandung muatan di mana dia meninggikan, mengagungkan, mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Tapi saudara saya, kita belajar bahwa kita harus memiliki kerinduan memuji Tuhan kembali. Di dalam Mazmur pasal 71 ayat 8, 9, 10, dan selanjutnya saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Lalu dikatakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Saya lompat pada ayat 14 dikatakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Kita suka memuji Tuhan. Itu sudah menjadi sebuah budaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang mengenal Kristus dan menyembah Allah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Tetapi dalam sebuah situasi, ketika seseorang menghadapi sebuah keadaan, ini Daud ini seorang yang suka memuji Tuhan. Dia suka memuji, suka menyembah Tuhan. Tetapi di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Seseorang yang sudah biasa memuji Tuhan, tetapi kemudian dia berkata, aku menambah puji-pujian kepadamu. Kenapa hal itu terjadi? Bukan karena terlalu banyak penggemar ketika dia bernyanyi. Bukan karena suaranya digemari banyak orang. Mungkin bukan karena semakin banyaknya orang menyukai kata-kata pujian. Tapi dikatakan bahwa di ayat sebelumnya, di atas-atas dikatakan bahwa ketika dia mulai menginjak umur, sudah mulai lanjut dalam masa yang tua, ada sebuah kegentaran dalam dirinya. Dulu masih muda, dia punya kekuatan, dia berani, dia masih gagah, dia masih penuh dengan wibawa dan kekuatan. Ketika dia menghadapi masa yang mendekati tua, dia berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ketika sebuah keadaan terjadi dan itu membuat penurunan rasa percaya diri kita, keyakinan diri kita, bahkan mungkin kesombongan diri kita, kebanggaan kita di masa yang sebelumnya kita miliki, tentu saja membuat seseorang mencari pribadi yang bisa menutupi kelemahan dan kekurangannya. Ketika kita lemah, kita mencari Tuhan. Ketika kita tidak mampu, kita mencari Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, kita mencari Tuhan. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita mencari Tuhan. Itu lumrah dilakukan oleh banyak orang. Dan kali ini, Daud berkata, aku menghadapi situasi-situasi seperti itu. Aku sudah mulai tua. Kekuatanku sudah habis. Musuh-musuhku juga berkata tentang aku dan mengincar nyawaku, berunding bersama-sama. Allah telah meninggalkan dia. Kejar, tangkaplah dia. Yakinlah bahwa tidak akan yang bisa melepaskan dia. Karena dia sudah mulai, kekuatannya sudah lemah. Tuhan sepertinya sudah jauh daripada dia. Dan yang dilakukan oleh Daud adalah, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Dan aku menambah puji-pujian kepadamu. Yang dulunya aku memuji-muji engkau, tetapi dalam situasi ini, situasi yang lebih berat daripada sebelumnya, situasi yang lebih susah daripada sebelumnya, situasi yang namanya lebih sulit daripada sebelumnya, aku mau berkata, aku mau menambah puji-pujian. Karena aku tahu ketika aku memuji-mujimu, engkau bertata dari puji-pujianku. Dan ketika engkau berkenan, engkau menyatakan dirimu kepadaku, engkau bertata dari puji-pujianku,
maka hadirat-Mu itu menjadi perlindungan bagiku. Hadirat-Mu itu bisa menjadi sumber berkat bagi kehidupan aku. Mungkin kita tidak terlalu mengerti kenapa ketika kita memuji-muji Tuhan, ada sebuah kekuatan yang baru yang bisa kita miliki. Karena ketika kita memuji Tuhan, Tuhan ada atas puji-pujian kita. Dan Tuhan hadiratnya dinyatakan kepada kita. Sehingga pribadinya dinyatakan kepada kita. Suasana kehadiran Tuhan itu nyata dalam diri kita. Dan dia mengurapi kita. Dia memberikan rohnya kepada kita. Dia memberikan hadiratnya dan mengubah segala keadaan yang kering menjadi subur. Sebuah keadaan yang tandus menjadi subur. Sebuah keadaan yang tidak mungkin. Sebuah keadaan yang dimana kekuatan saudara hampir habis. Tetapi hadirat Allah, kehadiran Tuhan, suasana kerajaannya dan pengurapannya, itu membuat kita seger. Membuat kita memiliki pengharapan. Dan kita yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Tetap tambahkan puji-pujian dalam kehidupan saudara. Bahkan lebih dan lebih lagi ketika sebuah keadaan sulit. Mungkin saudara tidak harus bernyanyi dengan keras-keras supaya orang mendengar kata-kata saudara. Tapi saudara bisa mengakuinya dengan suara yang mungkin biasa. Tapi sudah berkata, Tuhan Kau baik. Tuhan Kau adalah Allah. Tuhan Kau adalah pelindung dan penjagaku. Aku percaya kepadamu. Aku yakin akan Engkau. Engkau lah penjagaku. Engkau lah kekuatanku dan perlindunganku. Mungkin saudara tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata biasa. Saudara mungkin dikarunia dengan pengurapan Roh Kudus. Saudara bisa berdoa. Saudara bisa bermazmur di dalam roh dan memuji Dia dalam roh saudara. Saya yakin kekuatan yang daripada Tuhan, keyakinan yang daripada Tuhan akan membangkitkan semangat saudara. Dan saudara akan bangkit kembali menjadi pribadi yang tidak perlu ragu bahwa ada seseorang yang melindungi saudara, menjaga saudara. Dan musuh-musuh yang mengatai dan mengincar sebuah kecelakaan bagi saudara, dia tidak akan bisa menembus hal itu. Bahkan mereka akan dikalahkan. Mereka akan mundur. Dan Tuhan memberikan kemuliaan dan kemenangan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.